Bab 271, Dirimu Tidak Takut Menyentuh. Penerjemah, Lameditor, Hites. Lin Fan tidak peduli bagian tubuh mana yang ada di peti batu itu. Sekarang setelah dia menyatu dengan lengan abadi, dia akan memukul benda ini habis-habisan. Jika lengan kirinya keluar, dia akan memukulnya sampai penyakit Parkinson terlihat seperti lelucon. Jika salah satu kakinya, dia akan melumpuhkannya dengan sangat parah sehingga harus tetap berada di kursi roda seumur hidup. Jika itu kepala, disitulah kesenangan akan dimulai. Menggantungnya dan memukulnya ke dinding terus-menerus selama 3 hari 3 malam. Keluarlah, berhenti bersembunyi di peti batu dan menyebabkan semua omong kosong ini. Lin Fan meraung dengan sikap seorang pria yang kuat. Semua murid dari 6 sekte juga bersemangat oleh raungan ini. Meskipun apa yang terjadi sebelumnya membuat mereka agak bertentangan, mereka tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk pria ini sekarang. Lin Fan melirik sekilas ke arah murid-murid ini dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, Yang Mulia akan memastikan kalian tetap hidup." Sebelum Yang Mulia meninggalkan tempat ini, tidak seorang pun dapat mengambil nyawa kalian sebelum Yang Mulia. Saat Lin Fan selesai berbicara, kata-katanya membangkitkan luapan emosi di dalam hati para murid ini saat mereka meneteskan air mata rasa terima kasih. Meskipun pria ini telah membunuh tetua sekte Rock, mereka mulai menyadari bahwa mungkin dia tidak seburuk itu. Bahkan, dia sebenarnya agak imut. Itu benar, imut. Dia orang yang imut dan kuat. Para murid dari 6 sekte kemudian berkumpul di belakang Lin Fan. Lin Fan kemudian memberi isyarat kepada kepala keluarga Yao yang dirajam, memberi isyarat agar dia bergegas dan bergabung dengan yang lain. Peti mati itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani, jadi dia harus bergabung dengan murid-murid lain dan memeluk paha Lin Fan selagi dia masih bisa. Saat itu, sekelilingnya dipenuhi dengan keheningan yang mencekam saat peti mati batu yang mengambang itu mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Melihat pria ini yang berdiri sendiri untuk mereka, para pengikut sekte Rock juga cukup bingung. Dia adalah pria yang kuat dengan temperamen yang aneh. Yah, sejujurnya, kita tidak bisa menyalahkan pria ini. Bagaimanapun, kitalah yang ingin membunuhnya untuk merebut hartanya. Salah satu pengikut berbisik, "Ya, benar, tetua Wangmu adalah orang yang menyerang lebih dulu." Pria yang kuat ini tidak punya pilihan selain membalas. Sangat disayangkan bahwa semuanya harus berakhir seperti itu, kau tahu. Selain para pengikut sekte Rock, para pengikut sekte lain mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka telah berubah 180 derajat terhadap Lin Fan. Bagaimana dengan para pengikut sekte Rock? Mereka terdiam mendengar argumen yang lain. Bahkan, beberapa dari mereka diam-diam setuju dalam hati tentang betapa masuk akalnya hal itu. Melihat peti mati batu itu, Lin Fan menahan rasa takut yang mendalam terhadapnya. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Derit lembut menembus udara saat tutup peti mati bergerak sedikit. Bam! Tiba-tiba, tutupnya terangkat ke langit saat asap hitam menyembur keluar dari dalamnya. Pusaran hitam di langit masih bergemuruh. Kekuatan pusaran yang menakutkan yang melingkari peti mati itu masih membuat semua orang merinding. Lin Fan menelan ludahnya. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa pintu masuk benda ini cukup menakutkan. Memfokuskan pandangannya, Lin Fan berusaha mengingat adegan ini untuk referensi di masa mendatang. Pintu masuk seperti ini tidak hanya bisa membuat seseorang merasa takut, tetapi juga bisa menimbulkan perasaan misterius. Jika tidak begitu menyeramkan, mungkin pintu masuk ini bisa mendapat nilai penuh untuk poin gaya. Peti mati batu itu dipenuhi asap hitam keruh. Tidak seorang pun dapat mengetahui seperti apa sebenarnya keadaan di dalamnya. Namun, semua orang dapat merasakan dengan indera mereka bahwa ada setan yang keji dan jahat mengintai di tengah-tengahnya. Sebuah benda aneh mulai terbentuk dari dalam peti mati itu. Sebelum mereka dapat mengetahui dengan jelas benda apa itu, Lin Fan tidak ingin menebak-nebak. Namun, jika ia harus memberikan jawaban hanya berdasarkan gambar kecil ini, ia akan mengatakan bahwa benda itu tampak seperti belalai gajah. Ada garis tipis di antara benda seperti moncong bundar itu, dan energi melonjak maju mundur seolah-olah itu adalah udara yang dihirup. Mungkinkah itu benar-benar moncong gajah? Bagaimana mungkin benda itu bisa sepanjang ini? Dong, dong, tiba-tiba, suara-suara aneh keluar dari peti mati itu. Semua orang bingung, makhluk macam apa itu yang mengeluarkan suara aneh seperti itu? Meskipun mereka terkejut, semua murid menatap pemandangan ini dengan fokus yang intens.
Mereka ingin melihat wujud sebenarnya dari benda aneh ini. Tepat pada saat itu, dua benda bundar muncul. Lin Fan mundur beberapa langkah. Sambil gemetar, dia mengangkat tangannya dan mengacungkan jari tengahnya, menggigil. Dia tidak menggigil karena takut atau kaget. Dia hanya tidak bisa berkata apa-apa, sehingga dia harus mengungkapkan emosinya melalui jari tengah. Ini. Lin Fan telah memikirkan beberapa kemungkinan hasil, tetapi bukan ini. Hitam pekat, panjang, lingkar tebal, dua bola raksasa, halus dan bulat, sepenuhnya hitam. Dari waktu ke waktu, mereka akan memantul satu sama lain, mengeluarkan suara yang menghancurkan perut. Lin Fan bukan satu-satunya orang yang tercengang. Murid-murid lainnya semua menonton dengan mulut ternganga. Bagaimana, ini bisa terjadi? Tangan kanan Lin Fan bergetar. Tanpa sadar, tangannya mengusap bagian selangkangannya. Tangan itu sepertinya mengingat perasaan ini. Mungkinkah ini, Eternal Donger, yang legendaris? Ini, pemandangan yang mengerikan ini. Pada saat Eternal Donger muncul, langit dan bumi berubah warna. Laut setan mati bergemuruh, air menyembur, mengamuk, dan bergejolak. Segala sesuatu tampaknya telah dikejutkan oleh Eternal Donger ini. Lin Fan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Eternal Donger tidak menunggu. Tanpa basa-basi lagi, ia menyerang. Langit tampaknya telah tercabik-cabik oleh benda ini, saat bayangan raksasa seperti tombak melesat ke arah Lin Fan, bertekad menghancurkan setiap hal di dunia ini. Dengan satu jentikan tombak, langit berguncang dan bumi bergetar. Pria yang kuat, selamatkan kami. Semua murid ketakutan setengah mati oleh kekuatan yang tampaknya tak terhentikan ini. Bahkan wajah Yao Tian juga sangat pucat dan pucat. Tuan tua, selamatkan aku. Sebenarnya, sebelum kedatangan semua orang, Tuan tua keluarga Yao telah bersembunyi di kehampaan di sekitar area tersebut. Dia ingin meningkatkan peluang mereka mendapatkan harta karun itu jika semuanya berujung pada perebutan harta karun itu. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak peduli seberapa banyak Yao Tian menangis, kehampaan itu tetap sunyi senyap. Tuan tua telah lama ketakutan dan gemetar di dalam kehampaan. Betapa mengerikannya kejadian hari ini. Faktanya, Eternal Donger ini juga memberinya banyak tekanan. Jika dia menjulurkan kepalanya sekarang, mungkin kehampaan yang menampungnya bahkan akan terkoyak oleh kekuatan benda ini juga. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan panjang dari udara dingin. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus dia lakukan? Ini adalah Eternal Donger yang mereka lawan. Haruskah dia benar-benar menyentuhnya dengan tangan kanannya? Memikirkannya membuat Lin Fan meringis. Turun dari langit, kekosongan di kedua sisi Donger abadi terkompresi menjadi kekacauan, karena keduanya ikut terkoyak. Seolah-olah seluruh benua Dongling akan terkoyak menjadi dua. Berjuang melawan kekacauan di hatinya, Lin Fan akhirnya berteriak. Ibumu, yang mulia tidak takut pada surga maupun neraka. Apakah menurutmu pikiran untuk menyentuh Donger akan membuat yang mulia takut? Mata Lin Fan bersinar dengan tekad saat kekuatan luar biasa meletus dari tubuhnya juga. Adapun murid-murid yang tersisa, mereka seperti perahu kecil yang menghadapi tsunami, siap untuk tumbang bersama ombak yang menghantam setiap saat dari benturan dua kekuatan besar ini. Bab 272, Jurus Terakhir Eternal Donger. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Eternal Am, aku mengandalkanmu. Energi sejati mulai terkumpul di lengan kanan Lin Fan, membentuk telapak tangan raksasa, dan terus mendorong ke atas untuk melawan Eternal Donger. Dorong, cahaya terang melesat ke segala arah di langit saat benturan berikutnya sangat kuat. Tak seorang pun dari 6 sekte dapat menahan kekuatan ini, karena tubuh mereka terdorong ke tanah dan berguling. Gelombang kejut raksasa menyebar dan membuat air laut mengamuk. Jauh di kejauhan, kota iblis mati dapat merasakan kekuatannya dan juga bergetar. Penduduk bergegas keluar dari rumah mereka karena terkejut, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Banyak seniman bela diri melihat ke arah laut iblis mati dengan jantung berdebar-debar. Dari mana gelombang kejut ini berasal? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dengan debu di wajah mereka, para murid dari 6 sekte tergeletak di tanah sambil menggigil. Hati mereka tampaknya telah hancur total oleh kejadian hari itu. Pria kuat yang berdiri di hadapan mereka dengan tenang dengan hanya jubahnya yang bergoyang tampak begitu berseri-seri dan dapat diandalkan saat ini. Dia menangkap serangan itu. Seorang murid berteriak sambil menangis. Nyawanya yang kecil terselamatkan. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini?
Apa sebenarnya benda raksasa itu? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Mereka semua hanya memiliki satu pikiran di benak mereka saat ini, untuk kembali ke sekte mereka, tempat berlindung yang aman dan terlindungi milik mereka. Ini bukanlah tempat yang seharusnya didatangi manusia. Satu demi satu, hal-hal yang terjadi semakin keterlaluan. Apakah ada yang pernah melihat donger yang sangat besar dan menakutkan? Mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang pernah melihatnya. Namun hari ini, orang-orang ini menjadi saksi mata dari benda ini. Dengan ayunan donger, langit berguncang, dan bumi hancur berkeping-keping. Berdasarkan tingkat kekuatan dari apa yang telah mereka saksikan hari ini, bahkan jika Grandmaster Sekte mereka hadir, mereka sendiri mungkin harus mengorbankan nyawa mereka di sini. Perlahan-lahan, awan debu menghilang. Lin Fan menatap Eternal Donger. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menyatu dengan Eternal Am, tidak mungkin ia akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup saat ini. Sejak ia menerima Eternal Am, ia telah menghancurkan apapun dan semua yang ada di sepanjang jalannya, semuanya. Tidak ada yang mampu menahan pukulan langsung darinya sejauh ini. Namun pada saat ini, segalanya berubah. Memang, Eternal Donger pasti berasal dari sumber yang sama, juga sangat kuat. Saat ini, Eternal Donger bergoyang di udara. Kedua bola itu juga memantul satu sama lain dengan keras, jelas-jelas marah. Dengan satu ayunan donger, semua yang ada di hadapannya seharusnya hancur saat itu juga. Tapi bagaimana mungkin pria ini mampu melawannya? Bagaimana mungkin dia tidak marah atas fakta itu? Melihat wajah terkejut semua orang yang hadir, Lin Fan terkekeh. Mengangkat tangan kanannya, dia menunjuk donger abadi dan berkata dengan bangga. Jangan kurang ajar, donger kecil. Langit menjadi sunyi. Setiap murid yang hadir tidak dapat menahan ekspresi tercengang. Mereka atas kata-kata pria yang kuat ini. Jangan, kurang ajar, donger, kecil. Kata-kata ini sangat kuat, sangat mendominasi. Bahkan jika Grandmaster mereka sendiri ada di sini, mereka mungkin tidak berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Pandangan semua orang terhadap Lin Fan berubah total. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum terhadap pria ini. Ini benar-benar cara seseorang menjalani hidup. Tetapi mereka mengerti bahwa pria yang kuat ini seperti bulan di langit, sementara mereka seperti kunang-kunang belaka. Dalam kehidupan ini, yang terbaik yang dapat mereka lakukan hanyalah mengagumi dan menghormatinya, karena mereka tidak akan pernah berharap untuk dapat melampaui seseorang seperti ini. Melihat wajah para murid yang berubah-ubah ini, Lin Fan menyeringai. Meskipun Eternal Donger ini mungkin sangat besar, Lin Fan juga tidak mudah dikalahkan dengan Eternal Am-nya. Pria yang kuat, awas. Sesuatu terjadi pada Donger. Tepat saat Lin Fan sedang berendam dalam ego dan kemegahannya, seorang murid tiba-tiba berteriak kaget. Lin Fan segera menoleh. Memang, Eternal Donger yang mengambang itu sedang mengalami beberapa perubahan. Bola-bola hitam pekat itu memancarkan cahaya hitam darinya. Vroom, bola-bola itu membesar dengan cepat. Bola-bola itu menjadi sangat besar dan menggelembung sehingga tampak seperti ban yang akan meledak. Pada saat yang sama, batang Eternal Donger tampak juga membesar. Batang itu menjadi lebih besar dan lebih keras. Lengkungan muncul di batang itu seperti urat-urat tebal yang menyembul keluar. Apa yang sedang terjadi? Lin Fan bingung. Dia tidak tahu apa niat Eternal Donger. Namun, saat itulah tubuh Lin Fan mulai bergetar. Butiran-butiran keringat seperti kacang mulai menetes dari dahinya. Seperti lubang hitam, Eternal Donger menyedot semua energi sejati di sekitarnya. Bola-bola yang membesar dengan cepat itu tampaknya menyerap energi sejati yang tak terbatas dari langit dan bumi. Dan saat itu, kekosongan itu terkoyak. Di dalam kekosongan yang terkoyak, energi mengalir seperti arus di dalam Eternal Donger dari pintu masuk. Sial, ia sedang mempersiapkan gerakan besarnya. Lin Fan juga gentar melihat pemandangan ini. Langit berguncang dan bumi bergetar. Semua energi sejati di sekitarnya dihisap tanpa ampun oleh Eternal Donger. Di dalam kehampaan, pusaran energi terbentuk, dan semua energi pusaran itu dialihkan ke Eternal Donger. Lin Fan mulai panik. Dilihat dari serangannya, serangan ini akan sangat besar, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Dengan kecepatan Eternal Donger ini menyedot, jika dia menembak semuanya sekaligus, bukankah semuanya akan hancur seketika? Pria yang kuat, para murid juga mulai cemas. Mereka bisa merasakan gelombang energi ke arah Donger. Energi itu begitu kuat sehingga cukup untuk membuat mereka putus asa untuk bertahan melawannya.
Lin Fan memikirkannya sejenak sebelum dia mengeluarkan Eternal Axe tanpa suara. Namun, saat memegangnya di tangannya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun Eternal Axe juga merupakan senjata legendaris, itu mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Dia mengeluarkan 9-5 Legendary Brick. Namun, setelah berpikir beberapa saat lagi, dia menahannya tanpa suara juga. Mata Lin Fan dipenuhi dengan niat bertarung saat dia menatap ke langit. Meskipun kamu hanya donger kecil, kamu sudah cukup mampu memaksaku. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri untuk itu. Baiklah, karena semuanya sudah seperti ini, kita lihat saja nanti apakah donger kecil lebih kuat atau lengan abadiku. Lin Fan siap memberikan segalanya. Tidalpus. Fing. Tidalpus telah dilatih oleh Lin Fan hingga level 18. Dan sekarang, kekuatan Tidalpus disegel oleh Lin Fan di dalam lengan kanannya. Jari, Nirvana, jari merusak, harimau hitam mencuri hati, memutar langit dan bumi, ... Satu persatu, Lin Fan menanamkan keterampilan terkuatnya ke dalam lengan kanannya. Tingkat kekuatan Lin Fan meningkat begitu cepat sehingga jika dia bertarung dengan donger abadi sekarang, kekosongan itu pasti akan terkoyak berulang kali tepat di depan mata mereka. Ayo, donger kecil, biarkan Yang Mulia mengajarimu arti menjadi bajingan sejati hari ini. Lin Fan mendengus dingin. Eternal Donger ini begitu sombong, tak disangka Lin Fan adalah orang yang mudah ditaklukkan. Eternal Donger mulai bergerak, mengarahkan kepala jamurnya ke arah Lin Fan. Pintu masuk moncong gajah itu mulai terbuka semakin lebar, saat cahaya hitam muncul di atasnya. Cahaya hitam itu kemudian membentuk cincin dan melingkari poros Eternal Donger. Kabut hitam melesat keluar sedikit demi sedikit, secara bertahap mewarnai langit menjadi hitam juga. Kedua bola raksasa itu memancarkan cahaya jahat. Sesuatu tampak berputar-putar dan bergerak di dalamnya. Itu adalah energi sejati langit dan bumi, yang juga mengandung garis-garis kisi energi di dalamnya. Ledakan, langit menjadi gelap gulita. Eternal Donger telah melepaskan jurus pamungkasnya. Sinar putih melesat keluar dari kepala jamur Eternal Donger. Sinar itu membawa kekuatan tak terbatas. Menyemprot turun dari langit, sinar itu bertekad untuk menutupi seluruh permukaan bumi bab 273, jutaan sperma, pembuahan yang tak terhitung jumlahnya. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sial, kita pasti akan mati di sini hari ini. Istriku masih menungguku di sekte. Aku juga tidak ingin mati. Saat Eternal Donger melepaskan jurus pamungkasnya, semua murid telah kehilangan harapan untuk hidup. Tembakan putih itu terlalu kuat. Langit dan bumi bergetar. Bahkan, mereka hampir hancur menjadi ketiadaan. Jurus yang menghancurkan ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk dipertahankan siapapun lagi. Jangan kurang ajar, Donger kecil. Teriak Lin Fan dengan kuat. Sekarang, dia telah mencapai puncak kekuatannya sendiri. Sebuah tornado melingkari Lin Fan sebagai intinya, saat tanah terkoyak dari tempat Lin Fan melepaskan serangan telapak tangannya untuk melawan tembakan yang menghantam itu. Di titik inilah Lin Fan membuka segel 18 lipatan kekuatan yang dia simpan di lengan kanannya dengan Tidalpus. Serangan yang awalnya kuat kini menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, saat kekosongan tercabik-cabik dimanapun telapak tangan Lin Fan lewat. Pada saat ini, dunia tampaknya tidak berisi apapun selain dua kekuatan yang berlawanan ini. Ya Tuhan, ini terlalu intens. Para murid menyaksikan dengan rahang ternganga. Pemandangan di hadapan mereka membuat mereka mempertanyakan diri sendiri apakah mereka benar-benar berada di alam semesta yang sama dengan makhluk-makhluk gaib ini. Yao Tian menelan ludahnya juga. Ekspresi tercengangnya itu tidak lagi membawa otoritas yang seharusnya dimiliki seorang kepala keluarga. Memikirkan bahwa dia ingin membunuh pria ini dan merebut harta karun itu darinya, sungguh lelucon. Sungguh beruntung bahwa dia tidak terbunuh dalam satu serangan telapak tangan oleh pria ini. Bagaimana dengan Wang Haiming? Dia pasti akan mendapatkan apa yang akan terjadi padanya. Langit dan bumi berguncang saat kedua kekuatan yang berlawanan ini akhirnya bertemu satu sama lain, memancarkan cahaya yang menyilaukan di langit. Memang, itu kuat, Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri. Memang, jurus pamungkas Eternal Donger jelas bukan hanya untuk pamer, karena jurus itu menggabungkan esensi dari semua energi sejati antara langit dan bumi menjadi satu.
Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan telah menyegel semua jurus terkuatnya ke dalam serangan telapak tangan, dia pasti akan kewalahan oleh kekuatan serangan ini. Namun, bahkan sekarang, serangan telapak tangannya mungkin masih belum cukup. Tahan, Lin Fan meraung pada serangan telapak tangan itu saat dia melepaskan setiap jurus yang telah dia tanam. Aura yang menekan meledak dari telapak tangannya saat itu juga. Tembakan putih itu terus-menerus didorong kembali oleh telapak tangan Lin Fan. Melawan kekuatan absolut seperti ini, bahkan Eternal Donger tidak berdaya. Dia harus menunggu sampai dia menekan Eternal Donger, baru kemudian Lin Fan akan memberitahu Donger apa itu ketidakberdayaan yang sebenarnya. Eternal Donger menjadi semakin terang saat tembakan putihnya semakin dekat dan dekat kembali padanya. Merasakan kekuatan yang sangat kuat ini menyerang dirinya sendiri. Ini adalah provokasi total bagi Eternal Donger. Tidak ada suara, tidak ada raungan, hanya dua bola yang bersinar. Bola-bola itu tiba-tiba bersinar sangat terang saat bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari mereka. Bintik-bintik putih ini melayang ke langit dan memancarkan cahaya aneh. Pada saat yang sama, cahaya ini memiliki perasaan waktu berlalu darinya. Yakin akan kemenangannya, Lin Fan menyeringai. Tetapi ketika dia melihat bintik-bintik cahaya, ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang sangat besar diresapi dengan cepat. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa melihat rantai waktu berputar di balik bintik-bintik putih itu. Ini, Lin Fan tertegun. Dia tidak tahu apa ini. Tiba-tiba, Lin Fan mengingat sesuatu yang sangat mengerikan. Ratusan juta sperma, pembuahan yang tak terhitung jumlahnya. Eternal Donger mereproduksi dirinya sendiri menjadi banyak identitas. Dan rantai waktu itu benar-benar bekerja untuk mempercepat aliran waktu. Dalam sekejap mata, kecepatan reproduksi pun dipercepat. Yang mengejutkan Lin Fan, Eternal Donger yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di langit. Meskipun Eternal Donger ini kecil jika dibandingkan, mereka memiliki kekuatan yang sama mengerikannya. Padat dan tebal, Donger ini menutupi seluruh langit. Dan saat itu, Lin Fan menemukan bumi bergetar sekali lagi. Energi sejati antara surga dan bumi mengalir ke arah Eternal Donger mini ini juga seperti aliran deras. Ini, Lin Fan tahu bahwa segalanya akan memburuk dengan sangat cepat. Sambil menggertakkan giginya, dia meraung. Hentikan itu. Kekuatan serangan telapak tangan melonjak lagi saat tembakan putih itu mundur lebih cepat ke arah Eternal Donger utama. Kemenangan akan segera datang. Eternal Donger mini telah selesai menyalurkan jurus pamungkas kecil mereka sendiri. Langit bergetar saat tembakan putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke tembakan putih utama. VINGGGGGG. Ini adalah suara sinar yang membesar saat tembakan utama Eternal Donger utama semakin melebar. Astaga, ini buruk. Wajah Lin Fan berubah, saat level kekuatan tembakan putih meningkat berkali-kali lipat, dan tekanan ke bawah meningkat dengan cepat. Eternal Arm kini didorong ke bawah, dan butiran keringat Lin Fan berubah menjadi aliran. Dia tidak menyangka Eternal Donger ini begitu kuat. Ini adalah skill penguat plug-in yang gila. Para murid yang tadinya penuh harapan, tiba-tiba menemukan Donger yang sama jatuh lagi saat mereka menyaksikan kejadian ini. Mereka ketakutan setengah mati. Pria yang kuat itu tampaknya tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Makhluk licik dan tak tertandingi macam apa Donger itu sampai-sampai bersikap sangat kejam. Sesuatu seperti itu seharusnya tidak ada di benua Dongling sejak awal. Pertama-tama, makhluk itu bahkan tidak menyisakan ruang bagi siapapun untuk bertahan hidup. Lin Fan mulai kalah. Sepertinya dia benar-benar meremehkan Donger abadi ini sedikit pun. Tidak disangka lengan, abadinya bahkan tidak bisa menghadapi Donger kecil. Namun, Lin Fan sekarang mengerti bahwa itu semua salahnya. Jika dia tidak begitu ceroboh dan membiarkan Donger abadi memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi orang hebat ini, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Namun, semuanya sudah terlambat sekarang. Memikirkan kembali kehidupan masa lalunya, Lin Fan teringat sebuah frasa terkenal di internet. Saat itu, dia hanya tertawa saat mengabaikannya. Namun, sekarang dia mengerti arti sebenarnya dari frasa itu. Keluarkan penismu dan masa akan gemetar. Tanah di bawah mulai retak saat Lin Fan berjuang untuk bertahan. Lengan abadi juga bergetar tanpa henti, akan segera runtuh di bawah tekanan. Bam! Seluruh tubuh Lin Fan dikirim menggali tanah melawan kekuatan yang mustahil itu. Lengan abadinya juga mulai tercabik-cabik.
Apakah dia benar-benar akan mati di sini dan sekarang? Memikirkan bahwa dia akan terbunuh oleh tembakan penis. Betapa besar penghinaan ini. Tapi memangnya kenapa kalau itu penghinaan? Kartu truf apa lagi yang dia miliki? Dia telah melakukan kesalahan besar yang juga akan dilakukan semua orang di dunia, hanya berdiri di sana dan menunggu penis itu melancarkan tembakan pamungkasnya. Jika dia menamparnya dengan kuat sebelumnya, dia dijamin akan baik-baik saja. Tapi sekarang, BOOM. Semua murid dari 6 sekte berpelukan dan berdesakan bersama, gemetar ketakutan. Lin Fan didorong begitu dalam ke tanah sehingga para murid ini tidak bisa lagi melihat tubuhnya. Tembakan putih tebal ini membuat bulu kuduk mereka merinding. Jika orang kuat itu mati di sini, nasib mereka mungkin tidak akan lebih baik. Mati, mereka pasti sudah mati kali ini. Eternal Donger tersentak sedikit di udara, seolah-olah sedang bersukacita. Tepat saat semua orang berkubang dalam kekacauan mereka, sebuah suara terdengar dari kedalaman di bawah. Bagi para murid, suara ini seperti seruling surgawi yang bergema. Orang kuat itu tidak mati. Jangan kurang anjing, DONGER kecil. Suara itu melolong murka saat kekuatan besar meletus sekali lagi dari bawah. BOOM. Tanah retak lebih jauh di permukaan pintu masuk Laut Setan Mati. Terkoyak terus-menerus dengan tembakan sebagai titik pusat, lubang besar beberapa ribu kaki terbentuk. Sumber energi meletus dari dasar tembakan putih ini. Pergi ke neraka, DONGER kecil. Ini adalah momen penentu kemenangan sejati bab 274, kau tidak layak untuk Youth Truly. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sekarang, semua murid dari 6 sekte memiliki orientasi seksual yang normal dan lurus. Namun, jika seseorang bertanya kepada mereka sekarang, siapa yang paling kau cintai di dunia ini? Siapa yang paling ingin kau persembahkan tubuhmu di dunia ini? Jawaban bulat adalah bahwa mereka akan dengan rela menyerahkan hati dan tubuh mereka untuk pria yang tak tertandingi ini di hadapan mereka. Satu pukulan demi satu, para murid ini sudah berada di ambang kegilaan. Pada saat-saat terakhir itu, mereka telah mempersiapkan diri secara mental untuk binasa saat itu juga. Namun siapa yang tahu bahwa keadaan akan berubah secara dramatis? Sikap mulia dari pria yang kuat di hadapan mereka akan selalu terpatri dalam pikiran mereka selama sisa hidup mereka. Hentikan itu, raungan keras meletus dari Lin Fan. Seolah-olah mereka telah menemukan rumah yang sebenarnya, energi sejati di udara memuncak dan menyerbu Lin Fan dengan panik. Telapak tangan raksasa yang meliputi semuanya itu bersinar lebih terang sekarang. BOOM. Langit berguncang, sementara bumi bergetar. Seberkas cahaya meletus dari kehampaan, saat langit dan bumi jatuh ke dalam keadaan kacau. Kekuatan apa? Semua murid berbaring miring sambil gemetar. Kekuatan itu begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa bangun. Jumlah kekuatan ini cukup untuk mengejutkan mereka hingga kehilangan akal sehat. Kembali ke sekte masing-masing, mereka semua adalah murid jenius juga. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut pada apapun dan siapapun di sekte mereka, sambil memandang rendah seluruh dunia. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka akhirnya mengerti apa artinya memiliki liga di luar sana di dunia. Serangan telapak tangan energi sejati itu menutupi langit. Sama seperti gunung 5 jari, tampaknya ia mampu menahan beban dunia di atasnya, memegang tembakan terakhir dari Eternal Donger di tangannya. GRAWHHHHHHH. Lin Fan mendorong dan menggerutu lebih keras. Serangan telapak tangan bergerak terus ke atas, mendorong melewati lapisan kekosongan, dan akhirnya menghantam keras ke Eternal Donger. BOOM. Ledakan keras terjadi dengan suara tumpul. Meledak keluar dari tanah, Lin Fan melesat ke langit. Selimut mini Eternal Donger di langit mulai pecah. Perlahan-lahan, mini Eternal Donger ini berubah menjadi kilauan terang dan menghilang ke langit. Bagaimana dengan Eternal Donger utama? Itu menggeliat, hidung gajah yang kaku dan panjang itu mulai melunak. Darah mulai mengalir keluar dari permukaan hitam poros itu. Lin Fan mendengus dingin. Jika ini bukan saatnya untuk melakukannya, kapan lagi waktunya? Tendangan bola. Awalnya, Lin Fan bermaksud menggunakan Twisting Heaven and Earth untuk menyerangnya.
Namun, Eternal Donger ini terlalu jelek untuk ditendangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggantinya dengan kakinya. Dari perubahan sikap ini, orang bisa tahu betapa Lin Fan meremehkan Eternal Donger ini. Langit yang telah kembali tenang mulai bergetar sekali lagi. Gemuruh energi sejati di udara mulai terdengar seperti letupan kecil di langit. Satu persatu, mereka membentuk paduan suara letupan di kehampaan. Pop, tendangan tumpul. Tidak ada teriakan tragis kali ini, hanya suara letupan tumpul. Tidak peduli seberapa kuat Eternal Donger itu, tendangan bola adalah keterampilan yang memberontak terhadap aturan surgawi. Itu adalah keterampilan tanpa ampun. Mengabaikan pertahanan apapun, satu-satunya tujuan adalah untuk menghukum seseorang ke kedalaman neraka. Ding, poin pengalaman menendang bola plus 10 miliar. Ding, bola menendang naik level. Level 18. Ding, bola menendang level 19. Ding, 20. Ding, selamat. Balls kicking, berevolusi menjadi nomor descendants. Ding, tidak ada lagi keturunan. Ding, tidak ada lagi keturunan level 2. Ding, tidak ada lagi keturunan level 3. 4, 5, titik. Ding, selamat. Nomor descendants berevolusi menjadi True Origins Cruising Kick. Lin Fan tahu bahwa setelah dia menggunakan balls kicking, levelnya pasti akan naik seperti orang gila. Tapi tak disangka akan sampai sejauh ini. Notifikasi gila dari sistem sudah membuat pikiran Lin Fan linglung. Seberapa surreal ini, Lin Fan linglung dan bingung. True Origins Cruising Kick, apa itu semua? Namun, Lin Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bagaimana mungkin Eternal Donger ini masih memiliki kekuatan untuk bergerak-gerak setelah menendang bola? Heaven and Earth Smelt, terimalah. Lin Fan meraung. Sekarang, dia sudah cukup familiar dengan cara kerja Smelt. Tidak peduli apapun itu, selama dia menyentuhnya, dia bisa membawanya ke dalam Smelt. Dan jika dia tidak bisa menyentuhnya, maka Smelt tidak bisa berbuat apa-apa. Eternal Donger berjuang, tetapi Lin Fan tidak gentar sedikitpun. Bagaimanapun, bahkan Eternal Arm dapat disempurnakan dalam Smelt. Donger ini sama sekali tidak punya peluang. Smelt, Heaven and Earth Smelt bergejolak. Lin Fan tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi dia hanya bisa membayangkan betapa sakitnya itu. Bang, bang, suara benturan keluar dari dalam Smelt. Ini pasti upaya terakhir Eternal Donger untuk berjuang. Langkah Lin Fan benar-benar membuat semua orang terbelalak. Semua murid hanya berdiri di tempat mereka, melihat bau yang luar biasa ini yang baru saja muncul dari udara tipis di langit. Dari bau itu, mereka bisa merasakan aura kuno dan misterius. Tidak hanya ada tanda-tanda aneh dan ukiran timbul pada bau itu, gambar-gambar di permukaannya juga aneh. Ding, selamat atas pemurnian Eternal Donger. Lin Fan menyeringai dan membuka bau itu. Namun, saat dibuka, asap hitam pekat menyembur keluar dari bau itu dan melesat ke arah Lin Fan. Sesaat terkejut, dia mengibaskan jubahnya dan menahan asap hitam itu di tempat penyimpanannya. Astaga, tidak disangka bahwa Donger besar ini ingin menyatu dengan Youth Truly. Meskipun sangat kuat, itu tidak layak untuk Youth Truly. Beberapa hal lebih baik dibiarkan dalam bentuk aslinya. Melihat Eternal Donger yang tergeletak diam di tempat penyimpanannya, Lin Fan menyeringai. Dia akan menyimpannya di sana dulu dan memikirkan apa yang bisa dia lakukan dengannya nanti. Sekarang setelah semuanya berakhir, Lin Fan menghela napas lega. Ia menukik turun dari langit dan duduk di lantai, mendengus berat. Apa yang terjadi pada detik terakhir adalah pohon parasol mistis di dalam dirinya telah aktif pada saat terakhir, dengan cepat menyedot semua energi sejati di dunia untuk digunakannya. Jika itu tidak terjadi, ia mungkin benar-benar mati di bawah tembakan tebal Eternal Donger. Namun karena ini, pohon parasol mistis di dalam dirinya tampaknya telah mengecil, seolah-olah telah menerima semacam pukulan hebat. Sepertinya ia perlu lebih berhati-hati mulai sekarang. Jika pohon parasol mistis ini begitu kuat sebagai bibit, apa yang akan terjadi setelah ia tumbuh besar? Lin Fan menunggu itu dengan penuh harap. Para murid yang terbius saling berpelukan dan berteriak. Akhirnya, semuanya berakhir. Hidup mereka terselamatkan. Setelah menyaksikan orang kuat itu turun, mereka semua bergegas dengan rasa terima kasih. Orang kuat, terima kasih. Aku, Gao Song, akan menganggapmu sebagai dermawan abadiku. Bu Ho, ini pertama kalinya aku merasa begitu dekat dengan Dewa Kematian. Kalau bukan karena kehadiranmu, orang yang kuat,
kita pasti sudah mati sejak lama. Menanggapi penghormatan para murid ini, Lin Fan hanya bisa tertawa kecil. Dia kemudian memberi isyarat kepada Yao Tian yang tercengang untuk datang. Sekarang, Yao Tian sudah kehilangan akal sehatnya lebih dari apapun. Hatinya terus-menerus bergejolak. Sejak awal semua ini, dia sudah kehilangan semua keberaniannya. Senior, dia tergagap, jelas pulih dari keterkejutannya. Semuanya jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkannya. Dilihat dari penampilannya, pria dengan kekuatan yang mengerikan ini pasti memiliki semacam permintaan untuk memanggilnya. Lin Fan mengusap perutnya. Sungguh pertarungan yang melelahkan. Dia hampir kelaparan sekarang. Kau, pergilah ke kota iblis mati dan ambilkan aku makanan. Cepatlah dan jangan buang waktu. Duduk di sana, Lin Fan memerintah Yao Tian hanya dengan tatapan mata. Ah, benar. Yao Tian yang tertegun kembali bersemangat. Kalian, kemarilah dan pukul bahuku. Pijat kakiku juga saat kalian melakukannya. Lin Fan memerintah murid-murid lainnya bab 275, pria berkuasa di mata orang lain. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Cepatlah, panggil semua juru masak terbaik di keluarga untuk menyiapkan hidangan paling lezat yang pernah ada. Terhuyung-huyung turun dari langit setelah penerbangannya kembali ke kota iblis mati, Yao Tian berteriak keras. Suaranya menembus dinding setiap sudut keluarga Yao. Untuk ekspedisi Laut Iblis Mati kali ini, Yao Tian tidak mengizinkan anak-anak keluarga untuk berpartisipasi. Saat kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Laut Iblis Mati, Yao Tian memiliki firasat tidak enak tentang hal itu. Sebagai satu-satunya penguasa kota Iblis Mati, keluarga Yao telah mendidik banyak pengikut dari waktu ke waktu. Beberapa dari pengikut ini bahkan lebih kuat dari garis keturunan keluarga itu sendiri. Karena itu, anak-anak mereka tidak perlu mengambil risiko sama sekali. Kepala keluarga, apa yang terjadi? Pengurus rumah tangga keluarga Yao berlari saat mendengar suara kepala keluarga. Melihat ke kiri dan kanan, dia tidak dapat menemukan satupun murid yang telah pergi bersama kepala keluarga. Melihat ekspresi cemas di wajah kepala keluarga, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Cepat dan sampaikan pesanan. Suruh semua koki terbaik untuk menyiapkan hidangan terbaik yang pernah ada. Jika tidak selesai dalam waktu sekejap, mereka semua akan mati. Perintah Yao Tian. Pengurus rumah tangga itu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi bingung seperti itu di wajah kepala keluarga. Namun setelah menjadi bagian dari keluarga Yao selama bertahun-tahun, dia tahu lebih baik daripada berlama-lama. Tepat saat itu, sebuah bayangan datang dari langit dan mendarat di samping Yao Tian. Saat para murid melihat siapa itu, mereka semua menahan napas. Sungguh aura yang menyesakkan. Tuan tua, saat Yao Tian melihat siapa itu, dia juga menyapa dengan sungguh-sungguh. Namun, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Mengapa tuan tua meninggalkannya lebih awal dalam situasi yang mengerikan itu? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Pria ini adalah tuan tua, dan kakeknya juga. Tidak peduli seberapa kesalnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini kesempatan langka. Serahkan perintah. Semua anak dari garis keturunan kita akan mengikutiku ke sana nanti. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan orang itu akan menjadi pendorong yang hebat bagi keluarga Yao di masa depan. Tuan tua keluarga Yao berkata dengan suara serius. Dia punya rencana sendiri. Keberadaan pria yang menakutkan itu di sana, meskipun dia tidak tampak setua itu, tuan tua tahu bahwa dia pasti akan menjadi seseorang yang penting. Jika mereka membawa garis keturunan mereka sendiri dan dia berhasil menyukai salah satu dari mereka, itu akan menjadi kartu as yang hebat bagi keluarga Yao. Meskipun keluarga Yao adalah keluarga yang sangat berpengaruh di benua Dongling saat ini, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Siapa yang tahu apakah kekuatan keluarga akan berlanjut untuk generasi berikutnya. Dan jika suatu saat keluarga itu membutuhkan, mungkin pria itu bahkan akan melangkah maju untuk mereka dengan alasan sentimental. Pada saat itu akan menjadi kartu truf terbesar bagi keluarga Yao. Meskipun biasanya tidak relevan, jika saatnya tiba, itu dapat membalikkan situasi sepenuhnya. Baik, tuan tua, Yao Tian mengangguk, berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas menjemput anak-anak. Tak lama kemudian, kelima tuan muda itu tiba. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dengan cepat dikejar oleh ayah mereka di sepanjang jalan. Mereka mengerti sekarang.
Tujuan mereka adalah untuk menjilat pria yang kuat itu. Namun jauh di lubuk hati mereka merencanakan dan merancang. Mereka tahu bahwa siapapun yang disukai pria kuat itu kemungkinan besar akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Karena itu, kelimanya sangat gembira dengan harapan. Tidak peduli apapun, bahkan jika mereka harus membuang harga diri mereka pasti harus menuruti pria itu. Kakek Yao, saat mereka berlima melihat tuan tua, mereka juga menyapa dengan sopan. Pria ini adalah kartu truf terkuat dari keluarga Yao saat ini, satu-satunya kultivasi penuh surgawi yang lebih tinggi. Satu-satunya alasan mengapa keluarga Yao dapat mempertahankan otoritas mereka selama ini di kota setan mati adalah karena kakek Yao. Tuan tua Yao menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di mana anak itu, Wuxi? Tanyanya. Kelima tuan muda itu tercengang mendengar pertanyaan itu. Kakak keenam, mengapa sampah itu ada di sini? Bagi mereka, bajingan itu tidak memiliki potensi maupun otak. Dia hanya pandai menyia-nyiakan hidupnya. Apa gunanya dia? Tuan tua, Wuxi anak itu hanya pandai bermalas-malasan tanpa sopan santun. Aku khawatir dia mungkin menyinggung pria yang kuat itu dan membuat masalah. Yao Tian menjawab dengan khawatir. Pergi, bawa dia ke sini. Dia anggota keluarga Yao, tak seorang pun boleh tertinggal. Tuan tua Yao menjawab, jelas tidak senang. Dia sendiri sangat menyukai anak itu. Sayang sekali potensinya rendah sekali. Di benua Dongling, anggota garis keturunan keluarga besar manapun yang potensinya buruk pada dasarnya akan dicap sebagai sampah bagi keluarga. Teng Fei, pergi jemput adikmu. Perintah Yao Tian. Baik, ayah. Sebagai tuan muda kelima, Yao Teng Fei jelas tidak senang dengan pengaturan ini. Namun, tidak mungkin dia bisa menentang perintah langsung dari tuan tua. Oleh karena itu, dia menuju ke kediaman Yao Wuxi. Kediaman Yao Wuxi. Yao Wuxi sibuk memikirkan sesuatu di kepalanya. Tubuh iblis kelas titanium. Apa yang terjadi dengan keterampilan ini? Yang harus dia lakukan hanyalah membiarkan orang-orang memukulnya agar keterampilan ini naik level. Kakak Lin pasti mempermainkannya. Mungkinkah keterampilan seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Namun, mengingat kembali ekspresi serius kakak Lin, Yao Wuxi mengusap dagunya dan menerimanya untuk saat ini. Baiklah, karena dia akan terus-menerus dipukul di hari-hari mendatang, mengapa tidak mencobanya? Kakak keenam, tepat saat Yao Wuxi bersiap untuk pergi ke jalan, suara Yao Teng Fei terdengar. Wajah Yao Wuxi berubah. Ya ampun. Apakah kakak kelimanya benar-benar harus seperti ini? Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk dipukul oleh kelima saudaranya, secara bergantian, siang dan malam mulai sekarang? Akhirnya, Yao Wuxi menghela napas pasrah. Sepertinya tidak ada cara untuk bersembunyi dari ini. Mungkin lebih baik mencoba tubuh iblis kelas titanium. Sambil menarik napas dalam-dalam, Yao Wuxi melangkah keluar. Ayo, saudara kelima, aku siap. Ia merentangkan kedua tangannya, bersiap untuk dipukul. Sampah, ikuti aku. Tuan tua memanggilmu. Melihat sikap Yao Wuxi yang tidak berguna, Yao Teng Fei mendengus jijik. Dia tidak tahu mengapa tuan tua mau repot-repot dengan sampah ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Yao Teng Fei tidak dapat menemukan sedikit pun nilai pada orang ini. Yao Wuxi tertegun sejenak. Wajahnya kemudian digantikan dengan kegembiraan. Kakek Yao, ... Ketika Yao Teng Fei kembali bersama Yao Wuxi, semua orang dipenuhi dengan tatapan menghina. Namun di depan tuan tua, tidak ada yang bisa bersikap kurang ajar. Kakek Yao, saat Yao Wuxi melihat lelaki tua itu, dia menyapa dengan sopan. Dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa satu-satunya alasan mengapa dia tidak dibunuh oleh kelima saudaranya adalah karena kakek Yao. Bahkan ayahnya sendiri membencinya. Kakek Yao adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mencintainya. Yao Wuxi tahu bahwa hari ketika kakek Yao meninggal akan menjadi hari kematiannya juga. Tidak buruk. Sejak terakhir kali aku melihatmu, kondisi kultivasimu telah meningkat. Tuan tua Yao mengusap jenggotnya dan mengangguk pelan. Hehe, wajah Yao Wuxi memerah karena malu. 5 tuan muda lainnya dipenuhi cemoohan. Dalam 3 tahun terakhir, kondisi kultivasinya hanya meningkat sedikit. Prestasi macam apa itu? Waktu berlalu sangat cepat. Pengurus rumah tangga membawa semua pelayan dengan segala macam hidangan. Setiap hidangan dibuat dengan bahan-bahan yang sangat langka dan berkualitas tinggi. Tuan tua mengangguk setuju.
Sambil melambaikan jubahnya, dia kemudian membawa semua orang bersamanya melintasi langit bab 276, kembalinya Yao Wuxi yang ceroboh. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Pria yang kuat, apakah ini cukup nyaman? Seorang murid sekte Tongtian bertanya sambil memijat jari-jari kaki Lin Fan dengan lembut sambil tersenyum. Gerakan-gerakan itu, tingkat kekuatan itu. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, Lin Fan tidak akan percaya bahwa seorang murid sekte dapat memiliki keterampilan memijat yang mengesankan. Tidak buruk, gerakan yang memang sudah terlatih dengan baik. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Fan memuji sambil berbaring di kursi pantai. Lin Fan selalu membawa serta segala macam kebutuhan sehari-hari. Perasaan saat ini diperlakukan seperti dewa oleh para murid ini sungguh surgawi. Kedua jari kakinya dirawat dengan lembut oleh dua murid. Kedua kakinya juga dipijat. Tak satu pun tangannya yang menganggur. Mengenai bahunya, dia dirawat oleh dua murid perempuan dari Sekte Xianling di sebelah kanan dan kirinya. Para murid perempuan dari Sekte Xianling memiliki aroma harum yang melekat di sekitar mereka. Bagi Lin Fan, mereka baik-baik saja, sangat baik. Beberapa dari mereka cantik dan imut, sementara beberapa memiliki tubuh yang sangat indah. Beberapa dari mereka tampak murni dan polos sementara yang lain memancarkan pesona yang jahat. Mereka datang dalam berbagai macam rasa. Dan tentu saja, Lin Fan tahu bahwa dia baru saja melakukan hal yang benar. Jika dia tidak berjuang dengan nyawanya dan mengalahkan Eternal Donger, tidak satu pun dari orang-orang ini akan hidup sekarang. Gerakan yang bagus. Tentu saja, pemandangannya tidak boleh terlalu kosong. Saat ini, beberapa murid perempuan dari Sekte Xianling sedang melakukan tarian pedang untuk Lin Fan. Semua murid perempuan dari Sekte Xianling memiliki kecantikan dan bakat yang tak tertandingi. Mereka sangat ahli dalam alat musik dan melukis, Beberapa dari mereka melakukannya demi mengejar basis kultivasi yang lebih kuat, sementara yang lain melakukannya untuk meningkatkan portofolio mereka sendiri sehingga suatu hari mereka bisa pergi ke suatu kerajaan dan menjadi ratu atau selir. Apapun itu, Lin Fan tahu bahwa mereka semua memiliki motif mereka sendiri dan tidak sebajik yang terlihat. Namun tentu saja, di hadapan Lin Fan saat ini, mereka semua patuh dan jinak. Kukuk, Ciki berbaring telentang, sayapnya terbentang dan kaki terangkat ke udara. Ia juga terbuai kenikmatan. Sepasang tangan lembut memijat perutnya yang tak berbulu dengan lembut. Dari raut wajah Ciki yang mabuk, orang bisa tahu bahwa ia disiram dengan kegembiraan. Ia akan berteriak dari waktu ke waktu, dengan ekornya yang pendek dan pendek, yang biasa terlihat sangat lincah, menutupi area selangkangannya hingga membuat Lin Fan sangat terhibur. Seolah-olah Ciki sedang terangsang dengan betapa nikmatnya pijatan ini. Apakah kalian di Sekte Tongtian juga mewariskan keterampilan memijat? Kalian benar-benar memiliki banyak jurus. Lin Fan bertanya kepada murid yang sedang membelai kakinya. Murid itu tertawa malu, pria yang kuat, sebenarnya agak memalukan, tetapi saya sebenarnya adalah seorang pelayan sebelum saya memasuki sekte, dan ditugaskan untuk memijat kaki tuan saya. Namun karena pertemuan yang ditakdirkan, saya dibawa ke sekte oleh seseorang, dan telah berkeliling dunia sejak saat itu. Kakak senior Gao, tak kusangka kau punya masa lalu seperti itu. Seru murid sekte Tongtian lainnya tak percaya. Di dalam sekte, kakak senior Gao adalah seorang jenius yang terkenal. Meskipun ia bukan yang terbaik, ia tetap dikagumi dan dihormati oleh semua orang. Tak kusangka ia pernah menjadi pelayan. Sambil berbincang santai dengan murid-murid ini, Lin Fan juga sedikit menyelidiki. Pandangan murid-murid ini terhadap Lin Fan berangsur-angsur berubah. Pria ini tampaknya tidak seburuk itu. Bahkan, mereka merasa bersyukur mendapat kehormatan untuk memijat pria hebat ini. Mereka memandang dengan puas ke beberapa murid yang iri di samping. Murid-murid itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memijat pria yang kuat ini. Kekosongan bergetar pelan saat keluarga Yao tiba. Melihat kerumunan di sekitar pria kuat itu, Yao Tian berbicara dengan hati-hati dan waspada. Tuan, makanan lezat telah disiapkan. Ya, tata hidangannya. Beritahu aku kalau sudah selesai. Lin Fan menguap. Hal terpenting setelah pertempuran adalah bersantai dan melepaskan diri. Tugas berikutnya yang harus dilakukannya adalah pergi ke sekte Jiuxiao yang disebutkan Liang Yichu. Apakah semuanya baik-baik saja atau tidak, baru akan ditentukan setelah dia melihatnya sendiri. Lagi pula, teman dekatnya ada di sana.
6 tuan muda keluarga Yao berjingkat-jingkat untuk mencoba mengintip pria kuat ini. Namun, yang mereka lihat hanyalah kerumunan besar, dan sama sekali tidak bisa mengenali wajahnya. Kalian semua tetaplah waspada dan tata hidangan dengan benar. Yao Tian berbisik kepada putra-putranya agar bersikap bijaksana dan bijaksana. Namun, tentu saja, penerima utama kalimat ini adalah Yao Wuxi. Bagaimanapun, Yao Tian yakin dengan kelima putranya yang lain. Dia adalah satu-satunya anak yang dikhawatirkannya. Yao Wuxi memandang pria kuat yang dikelilingi itu dengan rasa iri. Dia jelas-jelas pria yang tahu cara bersantai dan melepaskan diri. Yao Wuxi bertekad untuk mencoba ini begitu dia kembali ke kota setan mati. Dia belum pernah mengalami layanan seperti itu. Sampah, cepatlah. Kakak ketiga Yao Xingfeng berbisik kepada Yao Wuxi saat dia berjalan lewat. Yao Wuxi mengangkat bahunya. Dia tidak menyangka bahwa dia dibawa ke sini hanya untuk menjadi pekerja kasar. Namun, di hadapan ayahnya dan kakek Yao, tidak mungkin dia bisa bermalas-malasan. Yao Tian dan kakek Yao berdiri di tempat mereka dan saling bertukar pandang, tidak yakin harus berkata apa lagi. Mereka tidak datang ke sini dengan harapan orang kuat itu akan menyukai seseorang dari garis keturunan mereka. Namun, mereka harus mencoba pertaruhan ini dan mencoba peruntungan mereka. Dentang, tepat saat itu, suara benturan terdengar keras. Yao Wuxi telah jatuh. Anggur di tangannya jatuh ke lantai dan tumpah juga. Melihat Yao Wuxi yang kikuk, 5 tuan muda lainnya menyeringai dingin. Tidak disangka bahwa dia masih akan melakukan kesalahan seperti itu bahkan setelah menjadi peri celestial. Benar-benar bodoh. Ekspresi Yao Tian dan kakek Yao juga berubah. Mereka ingin menceramahinya. Namun, karena tidak melihat reaksi dari orang kuat itu, mereka hanya menatapnya tajam dan memberi isyarat agar dia membersihkan kekacauan itu. Sudah kubilang, Tuan Tua, tidak mungkin dia akan berhasil, kata Yao Tian dengan jengkel. Tidak disangka bahwa dia masih bisa mengacaukannya di saat yang penting seperti itu. Beruntung saja orang kuat itu tidak tersinggung. Kakek Yao menghela napas dan menggelengkan kepalanya pelan, merasa agak tidak berdaya. Ia lalu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Yao Wuxi datang. Ini masalah serius sekarang. Meskipun ia ingin memberi Yao Wuxi kesempatan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ia khawatir semuanya akan benar-benar kacau. Yao Wuxi menundukkan kepalanya karena malu. Ia tidak menyangka dirinya begitu tidak berguna hingga ia bahkan tidak bisa menopang sebotol anggur dengan benar. Dengan putus asa, ia berjalan menuju kakeknya. Melihat kejadian ini, kelima tuan muda itu tertawa. Mengejek, inilah yang paling ingin mereka lihat, Yao Wuxi dalam kondisi terburuknya. Orang ini benar-benar mengira ia layak mendapatkan bantuan. Sungguh lelucon. Seiring berjalannya waktu, kelima tuan muda lainnya menata semuanya di atas meja. Mereka lalu datang ke hadapan ayah mereka tanpa bersuara. Yao Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Tua, sudah selesai." Tuan Tua Yao juga menganggukkan kepalanya. Ia lalu datang ke hadapan Lin Fan. Dengan murid-murid dari 6 sekte yang mengelilingi Lin Fan, dia tidak berani meninggikan suaranya terlalu banyak dan hanya berbisik, "Senior di sini, semuanya sudah disiapkan." Jika orang luar bisa melihat guru tua kultivasi penuh surgawi agung ini membungkuk dengan hormat dan berbicara dengan sangat sopan kepada seseorang, mereka akan sangat terkejut. Begitulah mengejutkannya semua ini. Lin Fan batuk sebagai jawaban dan kemudian bangkit. Di dekatnya, sebuah meja yang penuh dengan hidangan lezat disiapkan. Mencium aroma harum, Lin Fan dipenuhi dengan rasa lapar yang mendalam. Begitu dia selesai makan, dia akan pergi. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah permintaan yang tidak masuk akal untuk perbuatan baiknya dalam menyelamatkan hidup mereka. Lin Fan seperti kaisar bumi saat dia duduk di sana sendirian, mengangkat sumpitnya. Waktunya makan. Itu kamu. Duduk di belakang dengan lesu, Yao Wuxi tiba-tiba berseru keras saat melihat siapa orang itu. Wajah Yao Tian dan kakek Yao langsung berubah. Sial, ini tidak baik. Selain kakak kelima, setiap tuan muda lainnya dalam keluarga itu bersorak kegirangan. Kakak keenam yang bodoh ini membuat dirinya dalam masalah sekali lagi. Senior, ini, Yao Tian panik dengan panik. Dia menatap Yao Wuxi dengan tatapan mematikan, memperingatkannya untuk menghentikan omong kosongnya. Kakek Yao menghela napas dalam-dalam. Itu sudah berakhir bagi mereka. Namun, kata-kata pria yang kuat itu membuat mereka semua ternganga.
Bab 277, ada sesuatu yang sepertinya tidak beres. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sambil memegang stick drum di tangan kanannya dan hendak mengunyahnya, Lin Fan tercengang mendengar suara ini. Berbalik, jantungnya berdebar kencang. Kakak Wuxi, tak kusangka kau juga akan ada di sini. Lin Fan tertawa gembira. Ia tidak menyangka keluarga Yao akan membawa Yao Wuxi bersama mereka. Lin Fan tidak memberitahu keluarga Yao tentang hubungannya dengan Yao Wuxi, karena menurutnya, kebangkitan Yao Wuxi dalam keluarga Yao hanya masalah waktu. Meskipun jalan menuju ke atas mungkin sulit, tetapi tokoh top mana dalam sejarah yang memiliki jalan mulus menuju puncak. Bahkan untuk seseorang seperti dirinya yang memiliki sistem yang menantang surga, ia juga harus mengalami banyak sekali cobaan dan kesengsaraan yang hampir mematikan. Aduh, jadi orang berkuasa yang dibicarakan ayah dan kakek itu adalah kakak Lin. Sialan, mereka seharusnya mengatakannya lebih awal. Kalau begitu, aku pasti akan membawa beberapa barang bagus dari simpananku untuk kubagikan padamu di sini. Yao Wuxi menghela napas lega dan menepuk dadanya. Dia hampir kencing di celana setelah diceramahi ayahnya tadi. Jika ayahnya memutuskan untuk mengurangi uang sakunya untuk bersenang-senang di luar, maka hidupnya akan sangat menyedihkan baginya. Apa yang masih kau bicarakan, kakak Wuxi? Datanglah dan minumlah beberapa gelas bersamaku. Lin Fan memberi isyarat padanya. Karena sudah seperti ini, Lin Fan tidak keberatan untuk menyatakan hubungannya dengan Yao Wuxi. Dengan cara ini, Yao Wuxi mungkin bisa menikmati status yang lebih baik dalam keluarga mulai sekarang juga. Hehe, aku juga merasa sangat lapar. Yao Wuxi tertawa terbahak-bahak. Untuk pria seperti dia yang sedang tidak waras, dia masih belum tahu situasi yang sebenarnya saat ini. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa tetap tenang sekarang. Yao Tian dan kakek Yao tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Bagaimana anak itu, Wuxi, bisa mengenal pria yang kuat ini? Terlebih lagi, dari suara percakapan mereka, saudara di sana-sini, mereka tampak sangat dekat. Yao Tengfei sangat takut saat dia bersembunyi di belakang semua orang, pucat pasi. Dia tidak melihat ciri-ciri pria ini sejak awal. Karena itu, dia tidak tahu siapa itu. Tapi saat Lin Fan duduk, rahang Yao Tengfei ternganga. Bukankah pria ini, pria yang mereka tabrak tempo hari? Setelah pemukulan hari itu, Yao Tengfei bermaksud untuk membalas dendam terhadap pria ini. Tapi karena kejadian aneh di Laut Setan Mati, dia melupakan semuanya. Dan saat dia melihat penampilan sebenarnya dari pria yang sangat kuat ini, Yao Tengfei bergidik. Tuan tua, apa yang terjadi? Jantung Yao Tian berdebar kencang. Seluruh rangkaian kejadian ini begitu membingungkan sehingga dia bahkan tidak memiliki kapasitas mental untuk memproses semuanya lagi. Tuan tua Yao tidak menjawab. Saat ini, sebuah pikiran melayang di benaknya. Mungkinkah pria ini? Lin Fan dan Yao Wuxi tengah asyik mengobrol sambil minum anggur. Bagi Lin Fan, tidak mudah menemukan seseorang yang semenarik ini. Meskipun basis kultivasi Yao Wuxi tidak seberapa, dia memiliki tipe tubuh khusus. Bahkan, dia mungkin satu-satunya orang di seluruh dunia Xuan Huang yang memiliki tipe tubuh ini. Itu saja sudah cukup spektakuler. Meskipun Yao Wuxi seperti ikan mas saat ini, Lin Fan yakin bahwa dia akan melompati gerbang naga dari air terjun untuk menjadi naga suatu hari nanti. Hanya saja Lin Fan belum menemukan cara untuk mengaktifkan tipe tubuh khusus ini. Oleh karena itu, Yao Wuxi hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk saat ini. Tuan muda tertua dari keluarga Yao, Yao Shengtian, melihat semuanya dengan heran. Bagaimana sampah ini bisa begitu akrab dengan orang yang berkuasa itu? Apakah dia akan kehilangan hak sebagai kepala keluarga Yao berikutnya di sini? Mata Yao Shengtian berbinar, senyum mengembang di wajahnya saat dia melangkah maju. Hai, Tuan yang berkuasa. Saya kakak laki-laki dari saudara keenam. Memikirkan bahwa Anda akan mengenal adik laki-laki saya, ini memang takdir. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya? Yao Shengtian membutuhkan cara untuk menjilat pria ini. Tidak peduli apapun, dia tidak boleh membiarkan sampah ini mengambil keuntungan. Jika tidak, keluarga Yao akan menjadi milik sampah itu. Tetapi sebelum Yao Shengtian sempat menyelesaikannya, dia dipotong tanpa ampun. Saya keberatan, Anda bisa tetap berdiri di sana. Lin Fan menatap Yao Shengtian dengan senyum yang rendah hati juga.
Lin Fan tidak mau repot-repot dengan keluarga Yao. Yang disukai Lin Fan dari Yao Wuxi adalah kepribadian dan karakternya. Namun, ini tidak berarti bahwa ia akan menerima siapapun dari keluarga Yao sebagai teman. Menanggapi penolakan Lin Fan yang tanpa ragu, Yao Shengtian berdiri di sana dengan canggung sambil terbakar rasa malu, sesaat kehilangan akal untuk bertindak. Mundurlah, kakak keenammu sedang mengobrol dengan tuan yang berkuasa. Apa hubungannya denganmu? Yao Tian menceramahi dengan keras. Bagaimana mungkin ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yao Shengtian? Ketika ia melihat putra sulungnya bergerak untuk menyelamatkan situasi, ia sebenarnya diam-diam berharap putranya berhasil. Namun, ia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Tampaknya tidak semudah itu untuk mendekati pria yang berkuasa ini. Akhirnya, Yao Shengtian menundukkan kepalanya dengan ekspresi marah. Wajahnya memerah sekarang, seolah tamparan tak terlihat dari Lin Fan ini membakar kulitnya. Melihat wajah Yao Shengtian yang keriput, Yao Wuxi juga cukup senang. Akhirnya, setelah dihajar Yao Shengtian beberapa kali, akhirnya tiba gilirannya untuk menghadapi penghinaan. Saat itu, Yao Wuxi menepuk Lin Fan dengan malu-malu dan tidak nyaman. Saudara Lin, Anda tahu, pijatan Anda tadi. Anda tahu, usapan dan pijatan bahu itu. Melihat wajah Yao Wuxi, Lin Fan terkekeh pelan, dan niat Anda. Ayah, saudara Lin, ya, saya belum pernah mengalaminya sebelumnya. Yao Wuxi seperti gadis yang jinak dan pemalu sekarang, malu dengan apa yang dia katakan. Hahaha, Lin Fan tertawa. Dia kemudian melihat beberapa murid perempuan dari Sekte Xianling dan memberi isyarat kepada mereka, kemarilah. Sajikan anggur dan pijat. Bersemangat, Yao Wuxi berdiri tegak dan duduk tegak. Ini adalah pertama kalinya dia akan mengalami kemewahan seperti itu. Ciki, yang sedang menikmati makanannya, menatap kedua pria yang sedang menikmati makanan mereka. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap tajam seorang murid perempuan di kejauhan. Melihat tatapan Ciki yang sombong, murid perempuan itu menggigil sejenak, lalu bergegas dan memijat punggung Ciki. Akhirnya merasa puas, Ciki menjerit terhibur dan terus menikmati makanannya. Melihat pemandangan di hadapan mereka, seluruh keluarga Yao tercengang. Sebenarnya, Yao Tian dan Tuan Tua Yao gemetar tanpa henti. Namun ini bukan karena takut. Ini karena kegembiraan. Memikirkan bahwa putra keenam keluarga Yao yang paling dipandang rendah akan berhak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dilihat dari penampilannya, keduanya jauh lebih dari sekadar teman. Adegan di mana Yao Wuxi menepuk punggung pria yang kuat itu sambil dengan senang memanggilnya saudara benar-benar mengejutkan. Pertarungan yang mengejutkan tadi disaksikan dengan jelas oleh mereka berdua. Langit berguncang, bumi hancur, sementara ruang waktu terdistorsi dan terbalik. Setiap hal gila yang tak terbayangkan telah terjadi. Saat ini, Lin Fan juga tenggelam dalam pikirannya. Karena dia tidak dapat mengaktifkan tipe tubuh khusus untuk Yao Wuxi, ini mungkin harus bergantung pada Yao Wuxi sendiri saat itu. Saudara Wuxi, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk keluar dari kota setan mati untuk berlatih? Lin Fan mendesak. Kereta, aku yang paling payah dalam menanggung kesulitan, tahu. Hahaha, Yao Wuxi mengunyah pahanya dengan gembira dengan minyak ayam yang berkilauan di bibirnya. Murid perempuan yang memijatnya membantu menyeka minyak itu, iri dengan kedudukannya saat ini di hadapan pria yang kuat ini juga. Kau tidak ingin menjadi kuat lagi. Menjadi pria yang bisa berdiri di puncak dunia ini. Lin Fan melanjutkan. Hahaha, jangan main-main denganku, saudara Lin. Aku, puncak dunia. Seseorang sepertiku akan mati bahkan sebelum pergi terlalu jauh dari rumah. Kota setan mati sudah cukup nyaman, Tidak, tidak keluar, tidak. Yao Wuxi menggelengkan kepalanya. Dengan potensinya, bahkan fakta bahwa dia berada di basis kultivasi ini sekarang didasarkan pada keberuntungan murni. Mendengar kata-kata ini, Yao Tian dan Tuan Tua Yao meraba-raba dalam hati mereka. Puncak dunia, Lin Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apakah ini sudah akhir dari diskusi? Sepertinya dia harus melakukan beberapa trik agar ini berhasil. Makan malam berakhir dengan cepat. Sudah waktunya bagi Lin Fan untuk pergi. Namun sebelum dia melakukannya, dia menarik Yao Tian dan Tuan Tua Yao ke satu sisi dan berbisik kepada mereka. Keduanya mengangguk dengan cepat tanpa banyak menjawab. Namun pada akhirnya, mata mereka dipenuhi dengan pandangan aneh.
Tidak tahu apa yang terjadi, Yao Wuxi hanya bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, saat dia bertemu dengan tatapan aneh dari ayah dan kakeknya bab 278. Langsung menuju hidupku. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Melintasi jalan tol surga, Lin Fan merasa cukup baik. Selain semuanya, meskipun laut setan mati penuh dengan bahaya, ia berakhir dengan hasil yang cukup melimpah. Lengan abadi sendiri adalah eksistensi yang menantang surga. Sedangkan untuk lengan abadi, Lin Fan tidak bisa menembus penghalang mentalnya sendiri. Jadi, ia memutuskan untuk membiarkannya diam-diam di penyimpanannya. Melihat panel sistem, Lin Fan menyeringai gembira. Nama, Lin Fan. Basis kultivasi, kultivasi penuh peri celestial. Poin pengalaman, 10 juta per 1.500.000.000 juta. Kondisi tubuh fisik, level bawah surgawi yang lebih besar. Keterampilan tubuh fisik, keabadian abadi. Level 1. Poin pengalaman tubuh fisik, 0 per 100 juta. Potensi, tidak terbatas. Garis keturunan, tidak ada. Keterampilan mental, kehendak pedang, setan langit tanpa wajah. Keterampilan, yin yang memutar langit dan bumi, buff hegemoni Raja Naga Siluman, tendangan penghancur asal sejati, turunnya rock, nafas rock, harimau hitam mencuri hati, jari nirwana, cakrawala, deflowering, pedang cakrawala. Kumpulan keterampilan, memurnikan senjata, meracik pil, pelatih. Penyimpanan, kapak abadi, batu bata legendaris 95, peta harta karun 7 orang suci, donger abadi, pil yang tak terhitung jumlahnya, mayat Liang Yichu. Lin Fan sangat gembira dengan semua yang telah dibacanya dari panel. Ini adalah hasil dari semua kerja keras dan upayanya dalam mengatasi berbagai cobaan dan kesengsaraan. Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang bisa menandinginya? Dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi pemimpin tren baru. Itulah tipe pria seperti dia. Hanya ada dua hal yang belum sepenuhnya ia pahami, darah cakrawala dan sutra langit dan bumi yang telah menyatu dengannya sebelumnya. Ia mungkin hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk menemukan kebenaran tentang hal ini. Kukuk-kukuk, Ciki mengusap perutnya dengan gembira. Menikmati hidangan yang begitu lezat dengan pelayanan seorang wanita cantik, memang begitulah seharusnya hidup. Ciki, ayah punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Mata Lin Fan berbinar aneh. Membalikkan matanya yang kecil, ia menatap Lin Fan dengan curiga, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Apakah kau ingin menjadi lebih kuat? Apakah kau ingin memamerkan kekuatan sejati sebagai seekor ayam? Apakah kau ingin menjadi ayam dewa yang akan berdiri di atas dunia ini? Lin Fan menggoda Ciki dengan suara lembut. Dengan setiap pertanyaan, mata Ciki terbakar dengan rasa haus yang semakin besar. Ciki tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai membayangkan. Seekor ayam tanpa bulu yang mulia dan terhormat, terbang di langit. Dari seluruh dunia, ayam-ayam yang tak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong mengelilinginya. Semakin Ciki membayangkan, semakin bagus pemandangannya. Di mata Ciki yang kecil, keserakahan semakin terang. Dia kemudian perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke arah Lin Fan dan mengangguk dengan serius. Baiklah, biarkan beban menjaga perdamaian dunia jatuh di pundaknya, Ciki yang agung. Aku sangat bangga padamu Ciki, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Baiklah, karena barang bagus harus selalu disimpan dalam keluarga, aku akan membiarkanmu menjadi orang yang menyatu dengan Eternal Donger yang sangat kuat ini. Lin Fan mengungkapkan rencana pamungkasnya. Semua orang ada di sana untuk menyaksikan kekuatan Eternal Donger. Awalnya dipenuhi dengan harapan, wajah Ciki berubah menjadi kaget setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Membentangkan sayapnya dan berteriak ketakutan, dia melompat turun dari bahu Lin Fan. Sambil menggoyangkan pantatnya, dia berlari jauh ke kejauhan dengan gugup. Oi, Ciki, tunggu sebentar. Lin Fan tertegun sejenak sebelum dia mulai mengejar. Teriakan Ciki dipenuhi dengan teror. Dan begitu saja, pria dan ayam itu berlari dalam permainan petak umpet dan perlahan menghilang di cakrawala. Kota setan mati. Yao Wuxi tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua orang. Kelima saudaranya yang telah menggunakannya sebagai samsak tinju sepanjang hidup mereka tidak lagi berani berbicara di hadapannya. Dan jika dia berdiri di depan salah satu dari mereka, wajah mereka akan sangat mengerikan sehingga mereka hampir bisa berteriak. Hehe,
Yao Wuxi akhirnya bisa mulai merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Saudara Lin memang saudara Lin. Hanya makan sederhana dengan saudara Lin dan seluruh hidupnya berubah dalam sekejap. Sungguh teman yang baik, saudara Lin ini. Keluarga Yao, Tuan Tua, apakah menurutmu kita bisa mempercayai kata-kata orang yang kuat itu? Wajah Yao Tian dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi dia ragu-ragu pada saat yang sama. Memikirkan bahwa faktor kunci bagi keluarga Yao untuk menjadi kuat dan tak terkalahkan adalah Yao Wuxi. Tetapi tidak peduli bagaimana melihatnya, dari atas, bawah, kiri, atau kanan, dia tidak dapat mengatakan bagaimana anak sampah ini bisa saja berbeda dari sekarang. Tuan Tua Yao duduk diam, tetapi hatinya bahkan lebih bersemangat. Ketika seseorang mencapai tahap kultivasinya, hal-hal yang dilihat dan dipahaminya akan jauh lebih maju daripada rakyat jelata. Tidak peduli dapat dipercaya atau tidak, berdasarkan hubungannya dengan anak itu, Wuxi, apakah menurutmu orang kuat itu akan menyakitinya? Dan bagaimanapun, apakah dia terlihat bisa mendapatkan keuntungan dari keluarga Yao dengan statusnya? Kau benar untuk terkadang meragukan sesuatu, tetapi ada kalanya keraguan itu tidak perlu. Tuan Tua Yao berkomentar dengan bijak. Pergilah, bawa mereka ke sini, ketiga Antek Wuxi juga. Pergi, ya, Tuan Tua. Yao Tian menganggukkan kepalanya. Sudah waktunya untuk melaksanakan keinginan orang kuat itu. Saat ini, Yao Wuxi hanya berjalan-jalan santai di jalan seperti biasa. Bertemu dengan seorang seniman bela diri wanita cantik, matanya berbinar dan dia mulai dengan godaannya yang provokatif sekali lagi. Ketika dia berbalik dan melihat jubahnya yang diukir dengan lambang keluarga Yao dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia hanya menarik napas dalam-dalam, menoleransinya dan berjalan menyingkir. Haha, Yao Wuxi sangat gembira. Hari-hari tanpa beban ini adalah hari yang paling cocok untuk seseorang seperti dia. Tuan muda, Anda harus segera kembali. Tuan tua dan kepala keluarga mengatakan bahwa mereka akan pergi untuk ekspedisi. Selain itu, mereka akan membutuhkan waktu beberapa tahun. Daha berlari dengan panik. Yao Wuxi tercengang. Terbangun dari keterkejutannya, dia bergegas pulang juga. Saat dia tiba di rumah, Yao Wuxi mengetahui bahwa ayah dan kakeknya telah meninggalkan keluarga. Dia bertanya-tanya dengan cemas untuk beberapa perkiraan sebenarnya tentang berapa lama mereka akan pergi. Jawabannya tidak menguntungkan, tidak kurang dari 3 tahun. Sial, Yao Wuxi bisa merasakan tragedi yang akan menimpa dirinya. Meskipun statusnya dalam keluarga telah meningkat pesat karena kakak Lin, itu juga karena ayah dan kakeknya hadir. Sekarang setelah mereka pergi, siapa yang akan berbicara untuknya dalam keluarga lagi? Menatap mata kelima saudaranya yang menyombongkan diri, jantung Yao Wuxi berdebar kencang. Merasa tidak enak, dia berlari kembali ke rumahnya sendiri. Sial, bagaimana keberuntungan yang baru saja diterimanya bisa berkurang begitu cepat. Sialan, dia pasti akan terpukul lagi di hari-hari mendatang. Tapi oke, setidaknya dia bukan Yao Wuxi yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia memiliki keterampilan yang diberikan kakak Lin kepadanya. Selain itu, dia ragu bahwa yang lain akan berani bertindak berlebihan dengannya. Selama sisa hari itu, Yao Wuxi tinggal di dalam rumahnya sambil merenungkan tindakannya di masa depan. Sakit kepala terbesar baginya saat ini adalah tunjangannya untuk menghambur-hamburkan uang. Bukankah itu akan dikurangi banyak dari sini dan seterusnya? Sekarang setelah ayah dan kakeknya pergi, pemimpin sementara seharusnya adalah kakak tertuanya, Yao Shengtian. Sialan, bagaimana dia bisa mendapatkan uang dari orang ini? Matahari terbenam, dan malam pun mulai merayap masuk. Yao Wuxi sedang berada di rumahnya sambil minum anggur dan mengagumi bulan, menikmati kenyamanan hidupnya yang luar biasa saat ini. Tiba-tiba, pintu halamannya terbuka lebar. Tuan muda, lari, tuan muda tertua menginginkan hidupmu. Daha menyerbu masuk ke dalam rumah dengan pedang panjang di tangannya. Wajahnya berlumuran darah segar, dan luka terbuka di lengan kirinya juga mengeluarkan darah. Terdengar suara benturan. Terkejut, Yao Wuxi menjatuhkan cangkir anggur yang dipegangnya ke lantai. Yao Wuxi menatap Daha, agak tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ayah dan kakek meninggalkan keluarga hari ini? Bahkan sebelum memukul Yao Wuxi, Yao Shengtian sudah menerjang hidupnya. Bukankah itu terlalu kejam? Yao Wuxi, dasar sampah.
Kiamatmu sudah di sini. Sebuah suara dingin menggelegar dari luar bab 279, penuh dengan celah. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Daha, RH, Sanha, ini. Yao Wuxi benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Semua yang terbentang di depan matanya benar-benar tidak dapat dipercaya. Sosok menerobos pintu. Wajah Yao Sengtian dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang panjang di tangannya berkilau terang di bawah sinar bulan. Kakak, apa yang kau lakukan? Yao Wuxi bertanya dengan heran. Kau sampah yang tidak berguna. Jadi bagaimana jika kau mendapatkan pengakuan dari orang yang berkuasa? Sekarang ayah dan tuan tua sudah keluar dari keluarga dan tidak akan kembali selama beberapa tahun mendatang. Ini benar-benar nyaman sekarang. Aku dapat dengan mudah mencari alasan untuk menutupi kematianmu dan menyembunyikannya. Ingat sekarang, keluarga Yao tidak memiliki ruang bagi sampah sepertimu untuk bersikap kurang ajar. Yao Sengtian mendengus dingin. Yao Wuxi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak-kakaknya ada di sini untuk membunuhnya. Meskipun kakak tertuanya adalah satu-satunya yang muncul saat ini, Yao Wuxi yakin bahwa yang lainnya bersembunyi untuk menyergap di suatu tempat. Kakak, kita saudara-saudara. Teriak Yao Wuxi. Bunuh dia. Yao Sengtian melambaikan tangannya. Beberapa aura seniman bela diri melesat keluar dari bayang-bayang di sekitarnya. RH. Sanha, lindungi dan kawal tuan muda keluar. Aku akan menahan mereka di sini. Pergi sekarang. Daha meraung dan berlari maju dengan pedang panjangnya, bertahan melawan para penyerang. Daha, melihat tindakan keberanian Daha yang tak kenal takut, Yao Wuxi tidak bisa menahan perasaan sangat cemas. Tuan muda, kita harus pergi. RH dan Sanha bertukar pandang sebelum memegang lengan Yao Wuxi di setiap sisi. Dengan satu lompatan, mereka membawanya melewati tembok di sekitarnya dan terus berlari keluar. Ini pasti salah paham. Kalian harus membiarkanku menjelaskan semuanya. Seru Yao Wuxi dengan wajah pucat pasi. Apa yang perlu dijelaskan, Tuan Muda? Seberapa salahnya ini? Tuan Muda tertua pasti mengincar nyawamu. RH dan Sanha menjawab dengan tergesa-gesa. Saat itu, teriakan tragis terdengar dari kediaman keluarga Yao. Daha, darah Yao Wuxi menjadi dingin. Dia tahu suara itu. Itu suara Daha. Yao Wuxi telah tumbuh bersama mereka bertiga sejak lahir. Meskipun mereka adalah bawahannya, dia masih memiliki ikatan emosional yang dalam dengan mereka semua. Tuan muda, kita harus bergegas. Kita tidak bisa membiarkan Daha mengorbankan dirinya untuk hal yang sia-sia. Teriak RH. Keluarga Yao. Daha berdiri di sana berpura-pura berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan itu begitu tragis, siapapun yang mendengarnya pasti akan ikut patah hati. Daha dipenuhi dengan rasa harap-harap cemas pada tuan mudanya, yang telah menghilang beberapa waktu lalu. Semoga saja, ini akan membantu tuan mudanya untuk menenangkan diri sebagai seorang pria. Ketika kepala keluarga dan tuan tua meminta mereka untuk ikut serta dalam rencana ini, mereka setuju tanpa ragu sedikitpun. Jika itu untuk kebaikan tuan muda mereka, mengapa tidak? Meskipun mungkin tidak adil untuk menipu tuan muda seperti ini, mereka yakin bahwa dia akan memahami usaha mereka di hari-hari mendatang. Dua pasang mata mengamati kejadian yang terjadi di balik bayangan. Mereka telah memasang perangkap seperti yang diinginkan oleh orang kuat itu. Segalanya berjalan sesuai rencana. Di jalanan kota setan mati. Malam telah tiba, dan jalanan sebagian besar telah bersih dari penduduk. Tuan muda, mari kita keluar melalui gerbang utara. Begitu kita keluar dari sana dan memasuki hutan, kita bisa kehilangan jejak mereka dan melarikan diri dari sana. RH dan Sanha telah menarik Yao Wuxi di sepanjang jalan. Yao Wuxi masih dalam keadaan kaget, dan otaknya belum mencatat situasi sebenarnya saat ini. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Ketuk-ketuk-ketuk, suara langkah kaki. Sekelompok seniman bela diri dari keluarga Yao mengejar mereka dari belakang. Bunuh Yao Wuxie. Serangkaian teriakan bergema dari belakang. Yao Wuxi juga dapat mendengar suara ini dengan jelas. Itu adalah suara kakak ketiganya. Dia benar, kelimanya mengincar nyawanya. Tuan muda, ini sempurna. Gerbang utara tidak terkunci, dan tidak ada yang menjaga sekarang. Sekarang saatnya. RH dan Sanha berseru serempak. Menganggukkan kepalanya dengan gugup, Yao Wuxi berlari ke arah gerbang. Saat dia melewati gerbang, dia berbalik dan mendapati RH dan Sanha tidak bersamanya. Cepatlah, Yao Wuxi memanggil dengan gugup.
Tuan Muda, tolong kabur. Kita akan menahan mereka di sini. Akting RH dan Sanha tak tertandingi dalam hal ini. Di dalam mata yang tegas dan kuat itu, bahkan ada ekspresi enggan. Tahan pantatmu, cepatlah. Yao Wuxi meraung. Dia sudah kehilangan daha, dia pasti tidak boleh membiarkan RH dan Sanha mengikuti jalan yang sama. Tidak, Tuan Muda, jika Anda tidak pergi sekarang, tidak seorang pun dari kami akan bisa keluar hidup-hidup. Kami bertiga telah menghabiskan hidup kami tumbuh bersama Anda, dan itu lebih dari cukup bagi kami. Meskipun Anda bermalas-malasan setiap hari, Anda tidak pernah menjadi orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena itu, kami hanya dipenuhi dengan rasa hormat kepada Anda. Tuan Muda, Anda harus tumbuh lebih kuat dan berdiri sendiri. RH dan Sanha menggunakan upaya terbaik mereka untuk mendorong pintu agar tertutup dari dalam kota saat ini. Bagi makhluk peri celestial, menutup gerbang itu seharusnya merupakan tindakan yang mudah. Namun demi drama, keduanya mendorong dengan sangat lambat dan susah payah. PSHEWW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 
mata. Melihat pemandangan di depannya, mata Yao Wuxi memerah karena air mata. Tuan muda, pergi. RH dan San Ha terus berteriak. Bunuh mereka semua. Kelompok di belakang akhirnya berhasil menyusul. Di bawah komando saudara ketiga, pedang-pedang berkilauan dan bersinar saat menebas dari segala arah. Yao Wuxi hanya bisa berdiri membatu saat dia melihat saat-saat terakhir RH dan San Ha, tatapan penuh perjuangan di dalam hati mereka. Darah menyembur keluar dari punggung RH dan San Ha. Tuan muda, pergi, dorong, dan akhirnya, gerbang terbanting menutup. Yao Wuxi hanya bisa mendengar tangisan sedih yang keluar dari ujung gerbang lainnya. Hal terakhir yang disaksikan Yao Wuxi adalah RH dan San Ha menghalangi celah terakhir gerbang dengan tubuh mereka untuk membanting gerbang hingga tertutup. Tuan muda, balas dendam untuk kami. Teriakan memenuhi langit dari ujung gerbang lainnya. Masih gemetar karena terkejut, mata Yao Wuxi berlinang air mata. Sambil menyekanya, dia akhirnya berbalik dan berlari menuju hutan di kejauhan. Itu semua salahnya karena begitu lemah. Dia bahkan gagal melindungi teman-teman dekatnya. Kalian semua bajingan. Yao Wuxi bersumpah bahwa dia akan kembali suatu hari untuk mencincang mereka menjadi daging mati. Daha, RH, San Ha, beristirahatlah dengan tenang. Aku bersumpah bahwa aku akan tumbuh begitu kuat untuk membalas dendam untuk kalian. Yao Sengtian, aku akan membuang kemanusiaanku jika aku gagal membunuhmu. Di dalam kota, RH dan San Ha berkeringat deras karena cedera punggung mereka. Tuan Tua Yao dan Yao Tian muncul dari kehampaan dan buru-buru mengambil beberapa obat berharga untuk dioleskan pada keduanya. Bagus, kalian bertiga telah melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, keluarga kalian bukan lagi pelayan. Untuk generasi yang akan datang, keluarga kalian akan dianggap sebagai klan keluarga yang bersekutu dengan keluarga Yao. Yao Tian memuji. Terima kasih, kepala keluarga. Ketiganya menganggukkan kepala, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan hadiahnya. Mereka hanya bisa melihat ke arah gerbang, berharap tuan muda mereka segera kembali dengan pertumbuhan yang sebenarnya. Tuan Tua Yao mendesah. Meskipun ini tidak adil bagi anak itu, ini mungkin satu-satunya cara untuk memastikan masa depannya yang cerah. Yao Sengtian berdiri di sana dengan ekspresi tanpa emosi. Dia sama sekali tidak peduli dengan masa depan Yao Wuxi. Satu-satunya alasan mengapa dia ikut serta dalam rencana ini adalah karena janji dari ayahnya dan tuan tua. Kursi kepala keluarga akan menjadi miliknya. Bagi Yao Tian dan tuan tua, meskipun kursi kepala keluarga mungkin tampak penting bagi semua orang, mereka tahu sebaliknya. Jika Yao Wuxi benar-benar dapat tumbuh sejauh yang diprediksi oleh orang kuat itu, maka kehadirannya secara alami akan lebih besar daripada kepala keluarga. Kirim orang untuk mengejarnya. Ingatlah untuk hanya memberikan tekanan. Tidak seorang pun akan berani mengambil nyawanya. Tuan Tua Yao memerintahkan. Ya, meskipun rencana ini penuh dengan celah, bagi seseorang seperti Yao Wuxi yang tidak punya rencana, semuanya benar-benar realistis dan dapat dipercaya. Satu-satunya alasan dia bisa lolos adalah pengorbanan nyawa ketiga temannya. Bab 280, Taktik Ayam. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Di tengah hutan lebat terdapat sebuah kolam bening dengan kabut putih yang keluar pelan-pelan. Ini adalah kolam yang terbentuk secara alami,
dan pemandangan yang sangat mengagumkan untuk dilihat. Sekelompok sosok turun dari langit, semuanya perempuan. Akan tetapi, tubuh mereka dipenuhi noda darah dari kepala hingga kaki. Dari raut wajah mereka, mereka tampak terburu-buru. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang gadis kecil yang cantik bertanya sambil memeriksa sekelilingnya dengan waspada. Ada lubang air alami di sini. Kalian semua pergilah untuk membersihkan noda darah itu terlebih dahulu. Pasti ada yang salah dengan bubuk yang dilemparkan orang-orang dari Sekte Jiuxiao kepada kita. Kakak senior yang memimpin mereka tampak sangat percaya diri dan anggun. Ya, ... Lin Fan dan Ciki telah berbaikan sejak saat itu. Dulu, ketika Ciki mendengar saran Lin Fan untuk menggabungkan Donger Abadi dengannya, dia sangat ketakutan. Bagi Ciki, yang asli adalah yang terbaik. Siapa yang mau bergabung dengan Eternal Donger yang hitam dan licin itu? Jadi, Lin Fan memutuskan untuk tidak menekannya lebih jauh. Melihat Eternal Donger di tasnya, dia mendesah. Bahkan Ciki akan meremehkannya, apalagi dia. Saat ini, Lin Fan sedang menuju ke arah Sekte Jiuxiao. Meskipun dia memiliki beberapa lokasi yang tersisa untuk dijelajahi demi peta harta karun 7 orang suci, tugas penting yang ada di tangannya adalah memeriksa situasi Sekte Jiuxiao. Menurut pikiran Lin Fan, dengan 2 set tulangnya yang hancur, satu-satunya kesadaran ilahi dari Seven Saint yang tersisa ada di anjing hitam di tempat penyimpanannya. Dia pasti belum pernah ke lokasi lain. Awalnya, Lin Fan dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan minat terhadap peta harta karun 7 orang suci. Namun saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah menjarah semuanya hingga bersih sebelum merawat anjing hitam Seven Saint ini. Lin Fan adalah pria yang menyimpan dendam, memikirkan bahwa 7 orang suci ini akan mencoba membunuhnya. Jika Yang Mulia tidak memberinya pelajaran yang bagus, dia akan berpikir bahwa Yang Mulia adalah orang yang mudah ditipu. Adapun Yao Wuxi, Lin Fan hanya bisa merasa bersalah terhadap orang itu. Berdasarkan garis waktu, dia seharusnya sudah diusir dari kota iblis mati sekarang. Tapi oh baiklah, beberapa pelatihan di luar hanya akan lebih baik daripada merugikan Yao Wuxi. Dan, dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membuat taktik yang rumit ini. Berdasarkan pengalaman membaca novelnya, Lin Fan telah memikirkan taktik ini hanya untuk Yao Wuxi. Meskipun itu akan penuh dengan celah bagi pikiran yang terlatih dengan baik, seseorang seperti Yao Wuxi yang memiliki skrup yang longgar pasti tidak akan dapat melihat sesuatu yang salah. Plop, plop, Lin Fan mendengar suara percikan air. Lebih jauh lagi, dia mendengar suara wanita. Air, wanita. Setelah menggabungkan kedua hal ini, Lin Fan menyadari apa yang sedang terjadi dan merangkak maju. Ciki, biar aku tunjukkan sesuatu yang bagus. Hal-hal yang bagus memang harus dibagikan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Lin Fan meninggalkan Ciki? Ciki hendak berteriak keras, tetapi paruhnya ditutup rapat oleh Lin Fan hingga dia hampir tersedak. Menangislah, ibumu. Jika kamu berteriak, kita tidak akan bisa melihat apapun. Lin Fan memukul kepala Ciki. Mata Ciki berbinar saat dia menarik kepala ayamnya dan mengangguk. Dan begitu saja, duo pria dan ayam itu merangkak perlahan sebelum berbaring tengkurap di atas batu besar di tepi danau. Lin Fan selalu menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati. Tetapi bahkan seorang pria sejati pun mencari sensasi dari waktu ke waktu. Sensasi seperti melarikan diri setelah melakukan pertunjukan yang luar biasa. Dan tentu saja, sensasi seperti terlibat dalam voyeurisme, tidak, menonton pertunjukan Broadway yang mengasyikkan. Dia tidak memiliki kesempatan ini sebelumnya, tetapi Lin Fan dapat menjamin sekarang bahwa mereka adalah bidadari yang menari di air. Sekarang, Lin Fan yakin bahwa para wanita yang sedang mandi sekarang ini jelas tidak montok dan besar seperti gajah. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan kejenakaan seperti itu, dia masih dapat membedakan berbagai jenis wewangian. Meskipun ada aroma aneh yang tercampur, aromanya tetap manis dan nikmat. Duo ayam dan manusia ini berbaring tengkurap di atas batu, perlahan-lahan mengalihkan pandangan mereka dengan ragu-ragu. Ciki, kamu masih muda. Kamu harus menahannya. Lin Fan menggunakan tangannya untuk menutupi mata Ciki, yang segera melambaikan sayapnya dengan panik sebagai protes. Para wanita di kolam itu memang luar biasa. Lin Fan benar, wanita yang dapat mempertahankan pendirian mereka sendiri di dunia Xuan Huang pastilah cantik.
Sosok mereka berisi dan ramping di tempat yang seharusnya. Karisma seorang ratu, jinak seperti gadis pemalu, murni seperti gadis, dan jahat seperti sucubus. Semua jenis gadis yang diinginkan hadir. Lengan ramping dan halus seperti sutra itu membuat pikiran seseorang tersesat. Meskipun tubuh mereka tersembunyi di bawah permukaan air, Lin Fan tidak bisa menahan tatapannya yang terpesona. Basis kultivasi mereka juga cukup bagus. Secara keseluruhan, mereka semua adalah peri celestial, kecuali satu yang bahkan berada di tingkat menengah surgawi yang lebih rendah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama ditemukan. Tapi siapa Lin Fan? Dia adalah pria yang bisa berjalan tanpa suara dan memiliki segala macam manuver licik. Dengan kedua matanya yang tertutup oleh Lin Fan, Qi Qi tidak dapat melihat apapun. Dalam kemarahannya, ia melompat keluar dengan kedua cakarnya dan melompat ke satu sisi. Qi Qi, Lin Fan tertegun. Ayam ini sebaiknya tidak memperlihatkan posisi mereka. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Lin Fan ternganga. Tidak disangka Qi Qi akan dengan berani dan benar berjalan di depan. Siapa? Memang, saat Qi Qi melompat keluar, semua gadis di kolam menjadi waspada. Kukuk-kukuk. Tanpa rasa takut atau ragu, Qi Qi berjalan turun ke lantai yang sedikit basah di samping kolam. Sambil mematuk ke atas dan ke bawah, kepalanya yang kecil bergoyang sementara sayapnya sedikit melebar. Dari dalam lumpur, ia mematuk seekor cacing panjang dan menelannya bulat-bulat. Gadis-gadis di kolam itu menghela napas lega, oh, itu hanya binatang buas, tidak apa-apa. Ayo cepat mandi. Astaga, berhasil. Lin Fan tercengang. Bagaimana Qi Qi bisa secerdas ini? Meskipun Qi Qi mematuk tanah, cakar-cakar kecil itu juga bergerak maju selangkah demi selangkah. Bagaimana dengan mata kecil yang tajam itu? Tentu saja, mereka menatap lekat-lekat pemandangan indah di air itu. Lin Fan dipenuhi dengan kebencian sekarang. Bagaimana mungkin Qi Qi begitu licik untuk melakukan hal seperti ini? Dan sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Qi Qi langsung menyelam ke dalam kolam. Seperti seekor bebek, ia melebarkan sayapnya dan bermain-main di permukaan air. Tiba-tiba, ia menyelam ke dalam air dan setelah waktu yang lama, ia akhirnya menemukan seekor ikan di paruhnya. Meskipun ini adalah sesuatu yang sangat normal bagi gadis-gadis cantik itu adalah tindakan mata-mata yang mutlak bagi Lin Fan. Qi Qi sudah keterlaluan dengan ini. Sungguh binatang buas, sungguh brengsek. Lin Fan bergejolak dalam hatinya. Bagaimana mungkin Qi Qi yang tidak bersalah berubah seperti ini? Dan akhirnya, Qi Qi muncul dari kolam dan hanya berdiri di sana menatap mereka dengan linglung. Bukankah ayam ini sedikit terlalu menggoda? Salah satu gadis cantik bertanya dengan curiga. Baiklah, ayo kita pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kata kakak perempuan senior yang tegas itu. Melompat ke langit, semua gadis mengenakan pakaian ulang tahun mereka yang paling lengkap. Namun, itu tidak berlangsung lama karena mereka segera mengambil pakaian mereka dari cincin penyimpanan dan memakainya. Namun, kerusakan telah terjadi. Qi Qi jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar dan dua aliran darah menyembur keluar dari lubang hidungnya yang kecil. Lin Fan juga sama terkejutnya. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Itu sangat indah namun vulgar. Tanpa peringatan apapun, mereka terekspos sepenuhnya seperti itu. Sungguh menakutkan. Saat kelompok itu pergi, Lin Fan bergegas maju. Qi Qi, dengan kedua kaki tegak lurus di langit, Qi Qi menggelengkan kepala kecilnya dan sadar, dadanya berdebar-debar. Adegan itu jelas telah menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada mental Qi Qi yang rapuh. Melihat wajah Qi Qi yang mabuk itu, Lin Fan juga dipenuhi dengan penghinaan. Ini adalah ayam tanpa tulang punggung. Baiklah, saatnya bergerak. Sekarang setelah kamu bersenang-senang, saatnya bagi kita untuk pergi. Lin Fan mengaitkan Qi Qi dan meletakkannya di punggungnya sebelum melangkah maju.